Masih semangat? Hari ini luar biasa, berbeda. Kita tidak ngambil rekaman di sekolah. Teacher ajak kalian khusus spesial ketemu dengan Kak Eva. Ya, ini Kak Eva, nanti perkenalkan sendiri. Siapa Kak Eva? Kita mau lihat bagaimana Tuhan membuat satu kehidupan yang luar biasa. Hal yang baik apa yang Tuhan Yesus kerjakan pada diri Kak Eva, yang mungkin kalian lihat agak berbeda dengan kita. Kalau kita boleh bersyukur hari ini bisa bangun pagi dengan kekuatan yang luar biasa, kesehatan yang luar biasa, tubuh kita sempurna, kita bisa semangat. Kita mau dengar nanti kehidupan tentang Kak Eva, ya. Kita perkenalan dulu ya. Namanya Kak, kenalin dulu sama adik-adik kita, teman-teman kita sekolah PTA. Ya. Hai semuanya, nama saya Eva Maria Kristiana. Sekarang saya 27 tahun, jadi jauh lebih tua dari kalian. Puji Tuhan, sekarang saya bekerja, tapi cukup jauh sih, saya kerja di daerah Meranggen. Sekarang diliburkan ya Kak ya? Ya, untuk karena 1 bulan ini. ya. 1 bulan ini kita libur. Kalau libur begitu dari perusahaan masih tetap memberikan gaji atau enggak? Puji Tuhan, perusahaan kami masih kasih kami lah. Masih dapat berkat ya, masih dipelihara oleh Tuhan. Kita mau dengar ceritanya Kak Eva nih. Kalau tadi teman-teman lihat dari Kak Eva jalan waktu berkenalan dengan teman-temanmu, ya sepertinya ada sesuatu yang dialami Kak Eva dalam masa mudanya. Kita mau dengar Kak Eva boleh cerita bagaimana Kak Eva bisa mengalami Tuhan, kebaikan Tuhan dari mengalami tahun berapa Kak Eva sakit apa Kak? Ya, jadi semuanya dimulai tahun 2010. Waktu itu saya umur 17 tahun, jadi udah hampir menyelesaikan sekolah. Dan waktu itu saya divonis dokter bahwa ada kanker tulang di lutut kanan saya. Dan vonis dokter waktu itu nggak ada jalan lain selain diamputasi, karena memang yang dimakan kan tulangnya, jadi tulangnya dia udah mulai kayak tak udah mulai hilang gitu lah tulangnya. Nah sejak 2010 itu saya cuma fokus gini, Tuhan kalau boleh saya pengen nyelesain sekolah saya dulu. Itu mau ujian ya? Iya. SMA ya? SMA kelas 3 nah. Mau ujian, Tuhan kasih kesempatan Kak Eva mengalami satu hal, sakit di mana tempurung ya, ini iya, di lututnya ada kanker yang tulangnya lama-lama bisa habis gitu ya, iya. Kropos itu. Oke, lanjut gimana Kak? Dan puji Tuhan sekolah saya selesai, ujiannya lancar. Jadi ujian sambil sakit, iya. Gitu, kerasa sakit gitu ya? Iya. Perjuangannya waktu belajar gitu kerasa berat banget nggak sih Kak? Iya, karena kan sejak sekolah itu, sejak divonis kanker itu, saya jalan sudah pakai tongkat. Dan tantangannya adalah ruang kelas saya di atas gitu. Oh, di lantai 2? Iya, jadi harus naik turun tangga. Nah, kelasnya Monik ya? Kelasmu di atas ya, lantai 2 ya? Iya. Capek juga ya naik turun. Kak Eva waktu itu udah pakai tongkat? Udah pakai tongkat, naik turun tangga. Dan puji Tuhan, sekolahnya selesai, ujiannya bagus hasilnya, dan setelah itu barulah fokus untuk treatment gitulah secara manusiawi, dokter, terus ada beberapa obat-obatan yang orang-orang ceritain juga saya coba. Semua yang masukkan orang minum ini, iya. Ini dicobain semua ya? Semuanya semua obat ya, kenyang obat berarti ya. Lanjut Kak.
Dan semuanya itu berlanjut terus sampai akhirnya di bulan April 2012. Di situ saya sudah benar-benar nggak kuat karena sakitnya itu continuous, terus sampai malam itu saya nggak bisa tidur Sampai nggak bisa tidur ya. dan even painkiller pun nggak ngaruh. Apa itu Kak Evan painkiller itu loh? Adik-adiknya nggak ngerti tuh apa itu painkiller. Painkiller itu obat pereda sakit. Oh, obat pereda sakit anak-anak. Don't cry like this at home kalau kamu nggak sakit kayak Eva ya. Mama sakit, beliin obat pereda sakit. Jangan, kecuali dari dokter ya. Iya. Lanjut Kak. Tuh, dan sampai akhirnya udah benar-benar merasa kayak Tuhan udah aku nggak kuat, udah nggak sanggup. Singkat cerita, saya dibawa ke rumah sakit, dan waktu di rumah sakit itu juga dokter yang merawat saya juga udah bilang gitu, jalan terbaiknya ya cuma diamputasi, karena kalau enggak ya udah. Waktu dengar mau diamputasi nih anak-anak, gimana nih rasanya nih Kak? Dengar dokter bilang nih harus diambil kakinya, harus dipotong. Rasanya gimana ya? Tadinya bisa lari-lari. Oh ya, dengar Kak Eva ini juga dulu pengen pelayanan tamborin. Iya, dulu sempat tamborin beberapa kali aja sih Sebelum sakit sebelum sakit. sudah pelayanan tamborin ya? Sudah tamborin, terus divonis itu ya udah. Kayak mimpinya hilang ya. Rasanya gimana Kak waktu itu di hati gitu sama Tuhan gitu loh, Tuhan kok gini gitu, gimana Kak ceritain sama anak-anak? Dulu sampai ngerasa ya Tuhan, aku baru sebentar Tuhan kasih kesempatan pelayanan tamborin, tapi sekarang aku udah nggak bisa lagi. Sedih banget lah pastinya, Sedih ya, nggak bisa apa-apa lagi. masa putus asa ya. Terus gimana Kak setelah proses dokter diambil kakinya, dipotong satu, kehidupan sehari-hari terus hatinya Kak Eva bisa terima, bisa tetap bersyukur dan mengaku Yesus itu baik gitu loh. Kita rata-rata kalau lihat Yesus baik tuh dalam keadaan senang, nilainya bagus, sehat, berkatnya banyak, uang sakunya banyak, bisa jajan di Tante Syu banyak. Kita bisa bilang Yesus itu baik. Kalau keadaannya seperti Kak Eva waktu itu, apakah Kak Eva bisa berkata Yesus itu baik? Dulu di bulan-bulan awal setelah diamputasi itu, saya sempat merasa kayak nggak berguna gitu, nggak bisa lagi ngelakuin banyak hal, terbatas. Sempat ngerasa saya tuh kayak nyusahin orang tua, Rasa bersalah. iya, gitu ya. padahal seharusnya di usia saya setelah lulus sekolahan saya bisa kerja atau bisa lanjut kuliah, tapi sekarang saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa di rumah dan makin nyusahin mereka gitu. Berapa lama itu masa gak bisa ngapa-ngapain dalam proses lagi sedih banget, gak punya gairah, gak punya semangat? Berapa lama itu Kak? Mungkin 5-6 bulan ya. 5-6 bulan. Kalian di lockdown di rumah berapa bulan? Masih 2-3 bulan ya. Nanti sampai naik kelas ya. Kak Eva 5-6 bulan. Hampir setengah tahun anak-anak. Gak bisa melakukan sebebas dulu, gak bisa menikmati main mungkin semasa remaja, kumpul teman-teman, jalan-jalan, nongkrong, atau melakukan aktivitas yang seusia Kak Eva yang bisa dinikmati. Gak bisa ke gereja ya. Gak bisa ibadah. Gak bisa ketemu teman juga ya. Hanya mungkin teman datang ke rumah. Iya. Setelah 6 bulan itu apa yang dialami Kak Eva? Akhirnya Kak Eva bangkit lagi, semangat, terus bisa berjuang lagi, bisa berkarya lagi, bahkan sampai sekarang bisa bekerja. Setelah 6 bulan itu saya sempat kepikiran, kalau gini aku dulu nggak usah diamputasi aja gitu. Kalau nggak diamputasi itu akibatnya apa? Ya udah nggak ada di sini lagi. Udah kembali pulang Ya, ya. pulang. Jadi udah meninggal ya. Pilihan yang sulit ya. Terus waktu itu mama saya cuma bilang gini, kalau semua orang yang punya masalah pengen mati, Tuhan kasih, kelar. Tapi Selesai ya? iya, tapi nggak semuanya ternyata seperti itu gitu. Tuhan izinkan kamu seperti ini, Tuhan izinkan kamu masih hidup di sini, masih bisa sama kita lagi, ya berarti Tuhan tetap sayang sama kamu gitu loh. Memang nggak segampang yang kita pikirkan dengan kondisi kamu sekarang, tapi bukan berarti kamu nggak bisa apa-apa. Dan di saat itu saya ingat lagi waktu dulu masih dengan kaki yang ada, masih kesakitan gitu, saya sempat ngerasain Tuhan itu ada di samping saya. Sampai saya nangis, jadi-jadinya saya benar-benar nangis waktu itu. Tuhan bilang gini, nggak apa-apa. Tuhan pernah ngalamin yang lebih sakit dari ini. Gitu ya. Jadi ketika dalam keadaan seperti itu, anak-anak Kak Eva bertemu dengan Tuhan. Kak Eva merasa ada Tuhan di sampingnya dan merasa
Tuhan menyayangi dia. Dalam keadaan apapun Kak Eva saat itu mulai belajar bahwa sebetulnya yang diderita Kak Eva lebih dulu dirasakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus lebih menderita, dan karena kasihnya, karena sayangnya, kebaikannya, dia mengalami lebih dulu, sehingga ketika Kak Eva sadar akan hal itu, Tuhan bicara, Tuhan nyatakan itu, Kak Eva mulai mengerti dan mulai bangkit kembali dan mulai merasa dikasihi Tuhan. Kalau kita diberi kehidupan anak-anak sampai saat ini, kalian bisa bangun tadi sehat, itu tanda Tuhan Yesus baik sama kita. Tanda Kak Eva bisa selamat dari sakit meskipun harus kehilangan satu kakinya, itu tanda kasih Tuhan, bukan karena Tuhan gak adil. Mungkin Kak Eva pernah mikir gitu ya, gak adil Tuhan, semua punya 2 kaki sehat, kenapa aku enggak? Tuhan izinkan seperti ini. Ternyata ada hal yang baik. Kak Eva belajar bahwa dalam keadaan apapun Tuhan Yesus selalu baik. Bahkan ketika merasa sudah putus asa, Tuhan bangkitkan lagi. Nah, itu kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berbeda dengan kebaikan di pikiran kita manusia. Kebaikan yang kita pikirkan adalah hal yang baik semua. Gak ada pertengkaran, gak ada sakit penyakit, gak ada kekurangan, gak ada corona. Itu kita anggap baik. Tetapi ternyata berbeda. Tuhan izinkan hal yang tidak baik terjadi, ternyata membuat Kak Eva makin mengenal siapa Tuhan. Tuhan bisa datang sendiri dan bicara, dan membuat Kak Eva bisa semangat kembali. Kak Eva makin mengenal Yesus sebagai Tuhan yang baik. Buktinya sampai sekarang dipelihara, bisa bekerja, bisa bantu mama. Anak-anak meskipun terbatas, Kak Eva tetap melakukan bagiannya, tetap semangat bekerja. Kalian meskipun terbatas di rumah, tetap selesaikan tugas, tetap lakukan yang terbaik, bantu mama papa. Dari Monica, ini Marco, Benny, dengar ceritanya Kak Eva. Kalian punya kesan apa ini? Punya pertanyaan boleh? Silahkan, siapa dulu? Oke, silakan Monica. Kak Eva pernah nggak diejek atau dibully oleh seseorang karena keterbatasan yang lain? Kalau dibully secara verbal nggak pernah sih, puji Tuhan. Cuman dibulinya secara tatapan. Orang ngelihat aku tuh kayak aku aneh banget gitu. Tapi ya mau gimana lagi? Maksudnya mereka punya 2 mata yang sempurna untuk melihat, dan mereka punya hak untuk melihat apapun yang ada di sekeliling mereka. Dan bukan hakku juga untuk melarang mereka jangan ngeliatin aku, nggak gitu juga. Jadi kayak merasa pandangannya Kak Eva merasa dipandang benar gitu ya. Kayak aneh gitu, beda gitu ya. Apalagi kalau usia segini. Kalau di sekolah kan ada anak-anak yang badannya lebih tambun atau mungkin rambutnya kriwil kayak Benny. Pernah nggak Ben temen-temennya ngejek-ngejek gitu Ben? Gak pernah ya Ben? Wah, puji Tuhan ya Ben ya. Ada yang pernah diajak? Pernah ya? Rasanya gimana? Gak enak, sama Kak Eva juga gak enak. Anak-anak di rumah, teacher mau tekankan hari ini ya, tetaplah percaya Tuhan Yesus itu baik. Mungkin hari-hari ini ada yang di antara kalian papa mamanya sudah di rumah, ada dari kalian yang papa mamanya bekerja, gak ada di samping kalian, kalian kesepian. Percayalah Tuhan ada di dekatmu, Tuhan Yesus baik. Kalau papa mama mulai ngerasa pusing, wah banyak sekali pekerjaan, banyak sekali masalah di rumahmu, percayalah Tuhan izinkan itu kebaikan Tuhan juga. Supaya kalian belajar bergantung penuh sama Tuhan. Seperti renungan teacher kemarin. Percaya penuh bahwa Yesus itu punya kuasa. Yesus itu Tuhan. Dan Yesus itu bisa menyembuhkan. Kak Eva bisa hidup sampai sekarang, sembuh kankernya. Meskipun dia kehilangan 1 kaki, hatinya disembuhkan, gak kecewa lagi, tapi punya semangat ibadah, semangat untuk melakukan tugasnya hari demi hari. Amin. Yuk, yang kalian mau tetap semangat dan percaya Yesus Tuhan itu baik, lipat tangan tutup mata, yuk kita berdoa. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Sungguh kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh melihat secara nyata bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itu mengasihi. Dan kami percaya hari ini Yesus itu baik. Kami bersyukur melihat pribadi Kak Eva pagi ini yang Tuhan pakai untuk bersaksi buat kami, untuk bercerita kepada kami betapa Tuhan baik. Ada banyak cerita tentang kebaikan Tuhan di orang-orang di luar sana Tuhan. Dan kami percaya makin kami tahu perbuatan Tuhan, makin kami mengalami perbuatan Tuhan, kami makin percaya benar-benar bahwa Yesus itu baik. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus itu baik. Hari ini kami mau belajar bersyukur dan terus menyatakan kebaikan Tuhan. Berkati kami semua, berkati Kak Eva, berkati kami yang ada di tempat ini dan anak-anak yang ada di rumah.
Berkati orang tua yang ada di rumah, semuanya di dalam kasih Tuhan. Dan Tuhan hadir di tiap rumah-rumah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, thank you banget ya Kak Eva sudah terima kami di sini. Ya, sampai ketemu di hari masuk sekolah ya. Kita berdoa corona selesai, bulan Juli kita ketemu sama-sama. God bless you. Bye.